Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Maksudnya apa? Tentunya komponen utama TNI sebagai komponen utama. Karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara. Ada apa tekan menekan begini? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Di mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini, ya. saudara Effendi, ini saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara penyelenggaraan gelar pertahanan keamanan negara kita ke depan. Pak Menhan dan Pak Panglima benar-benar hadir, jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kayak namanya. Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Berani kok ya. Sekarang kok berani mangko ya. Berani kok ya. Berani kok ya. Sekarang kok berani mangko ya. Sekarang kok berani mangko ya. Penyelenggara negara itu bertiga kita, bukan hanya presiden. Emangnya presiden nggak bisa dibilangin? Kita boleh bangga bahwa kita sudah berada di jalan benar. We are on the right track. Karena itu, dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu untuk menangani negara. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya justru prihatin ya. Prihatin Indonesia semakin mengalami kemunduran ya. 5 tahun terakhir proyek apa yang besar? Hampir nggak ada kok. Yang mana yang digunting pita oleh presiden kita? Nggak ada. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Adakah presiden kita Jokowi berbicara berkelas dunia juga yang kita produksi, yang kita joinkan sama Korea? Kan nggak ada pidatonya. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo sedang bekerja dengan all out, dengan habis-habisan. Dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Ya, mungkin gaya berbicaranya ya seperti itu saya. Karena yang menyampaikan kan Pak Prabowo ya. Jadi kalau sekarang saudara undang saya, pasti saudara tahu risikonya. Bahwa Prabowo Subianto akan bicara apa adanya. Salam pembaharuan. Saudara, nama politisi Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR, akhir-akhir ini menjadi naik dan banyak dibicarakan. Hal ini karena sebelumnya Effendi sempat berseteru dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi menyebut bahwa TNI seperti gerombolan dan melebihi organisasi masyarakat atau ormas. Ucapan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan itu dikatakannya saat rapat bersama petinggi TNI dan Wamenhan Muhammad Herindra di Komisi 1 DPR RI pada Senin lalu 5 September 2022. Dalam rapat itu, Effendi mengkritik soal TNI yang menurutnya terjadi semacam disharmoni hingga pembangkangan di TNI. Anggota DPR dari fraksi PDIP ini juga mengangkat sejumlah isu yang menyeret TNI, diantaranya kasus mutilasi warga sipil Papua hingga isu tak lulusnya anak Kepala Staf Angkatan Darat di Akademi Militer. Effendi juga ikut menyoroti ketidakhadiran KSAD Dudung Abdurrahman dalam rapat tersebut. Menyangkut hal tersebut, ada sebuah video yang kembali viral, namun memperlihatkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berhadapan dengan Effendi Simbolon dalam sebuah acara, yang juga terlihat dihadiri oleh beberapa petinggi TNI dan Kemenham dalam video TikTok yang dibagikan akun @suc_militer. Terlihat bahwa acara telah selesai dan para tamu saling bersalaman.
Lalu, ada momen saat Effendi Simbolon tampak bersalaman dengan Menhan Prabowo Subianto. Namun, dengan tersenyum dan tertawa, keduanya terlihat saling lempar tos dan guyon. Prabowo berkata kepada Effendi, "Bikin pusing aku saja kau." Katanya diikuti tawa. "Berani kau sekarang ya? Sekarang kau berani sama aku ya?" kata Prabowo. Masih dengan nada bercanda, beberapa orang yang berada di sekitar mereka juga ikut tersenyum dan tertawa, sambil tetap bersalaman satu sama lainnya. Diyakini bahwa acara tersebut adalah saat setelah selesai rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI dan para kepala staf Angkatan Darat TNI yang membahas mengenai anggaran. Video ini tentu mendapat banyak perhatian dari netizen. Beberapa netizen memberi komentar mengenai senyum Prabowo. Tertawanya Pak Prabowo mengandung makna yang dalam. "Sekarang kau berani sama aku ya, auto panik tingkat dewa." Tulis salah satu akun netizen di kolom komentar, tak sedikit yang berkata hal yang sama. "Dengan tawamu yang ada makna tersendiri, lawanmu pun jadi panik, Pak," tulis netizen lainnya. Effendi juga pernah menyenggol Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini karena Prabowo selalu absen dalam rapat kerja dan rapat gelar pendapat di Komisi 1 DPR selama hampir 1 tahun. Terlebih, alasan ketidakhadiran yang selalu digunakan Prabowo Subianto adalah sedang mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Seperti halnya pada RDP hari Senin 31 April 2021 lalu. Setelah itu, Prabowo lebih memilih menghadiri rapat terbatas di istana ketimbang ke Komisi DPR RI. Padahal menurut Effendi, rapat dengan Komisi 1 juga sama pentingnya. Katanya ada rapat terbatas di istana, selalu asalnya itu melulu. "Tuman, ini kebiasaan yang kayak begitu," kata Effendi di kompleks DPR. "Saya tak mengerti ya, mbok dibilang saja ke Presiden, 'Pak, izin kami ada rapat di DPR.' Apa iya tak bisa komunikasi?" Itu terus alasannya, ada rapat, memang ini bukan rapat, jadi ya sudah menjadi kebiasaan, kritik Effendi. Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak hadir atau absen dalam rapat Komisi 1 DPR RI yang digelar sore kemarin. Agenda rapat Komisi 1 DPR RI sore itu membahas soal revisi Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Kemenhan 2022. Dalam laman resmi DPR, agenda lengkap rapat Komisi 1 DPR hari itu, yakni membahas permohonan persetujuan revisi RKA, unit organisasi Kemenham tentang pergeseran program dan relokasi rupiah, murni pendampingan atau RPM, tahun anggaran 2022. Selain Menhan Prabowo, Komisi 1 DPR mengundang Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dengan menarikkan KSAD, KS Asal, dan KSAU, rapat tersebut dijadwalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketidakhadiran Prabowo dikonfirmasi oleh anggota Komisi 1 DPR, Bobi Aditya Rizaldi. Anggota DPR fraksi Golkar itu menyebut Menhan Prabowo diwakili oleh Wamenhan M. Hairindra, sedangkan Panglima TNI disebut hadir secara langsung. Iya, Prabowo tidak hadir, Pak Wamenhan dan Pak Panglima, kata Bobi yang dikonfirmasi terpisah. Selain Panglima TNI, KSAU Marskal TNI Fajar Prasetyo hadir secara langsung di ruang rapat Komisi 1 DPR dan KSAU, ucap Bobi. Hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, rapat masih berlangsung. Rapat tersebut digelar secara tertutup. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Maksudnya apa? Tentunya komponen utama TNI sebagai komponen utama. Karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara. Ada apa tekan menekan begini? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Di mana harus ditutup-tutupin lagi? Begini, saudara Effendi, ini saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara penyelenggaraan gelar pertahanan keamanan negara kita ke depan. Pak Menhan dan Pak Panglima benar-benar hadir, jangan alasan rapat terbatas, rapat apa kayak namanya. Di sini juga penting kok.
bukan hanya di istana yang penting. Berani-berani kau ya? Sekarang kau berani maku ya? Berani-berani kau ya? Berani-berani kau ya? Sekarang kau berani maku ya? Sekarang kau berani maku ya? Penyelenggara negara itu bertiga kita, bukan hanya presiden. Emangnya presiden nggak bisa dibilangin?